Oke, selamat pagi semuanya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam matriks, transpos matriks, dan kesamaan dua matriks. Nah, tapi di sini macam-macam matriks kalian tinggal baca saja karena Ibu sudah sudah menge-share dalam bentuk modul di sini. Karena memang tidak perlu pemahaman khusus, jadi kalian bisa baca aja. Nah, kita akan membahas langsung aja mengenai transpos matrik di sini. Nih, mengenai transpos matrik ya. Nah, apa sih yang disebut dengan transpos matriks? Nah, di sini dijelaskan bahwa transpos matrik A dengan ordo M kali N ditulis A transpos. Oke, kita geser dulu. Nah, di sini ya. Nah, oke. Transpos matrik A dengan ordo M kali N ditulis dengan A pangkat T yang ini. Nah, kalau misalkan ada A pangkat T berarti matriks itu harus ditranspos ya. Nah, elemennya adalah A, J, I. Nah, awalnya A, I, J setelah ditranspos jadi A, J, I. Jadi artinya ini ada dibalik ya. Yang tadinya kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Dan mempunyai ordo N kali M. Jadi tadinya M kali N berubah setelah ditranspos dia jadi N kali M. Oke, pokoknya gini aja. Tandanya matriks itu harus ditranspos atau dibalik. Artinya dia ada ini A pangkat T. Berarti dia di atasnya ada T. Berarti si matriks itu harus ditranspos. Oke, kita contohkan di sini. Contoh matriks A yang ini dia anggotanya adalah 1 2 3, ini baris pertama, 4 5 6 baris kedua. Nah, ketika dia ditranspos, maka si 1 2 3 yang ini yang kolom, dia berubah jadi baris. Gitu ya. Jadi, dia yang tadinya menurun ketika ditranspos dia jadi mendatar baris. Begitu juga yang kedua. 4 5 6 dia tadinya kolom, ketika ditranspos dia berubah menjadi baris. Begitu ya? Paham ya? Jadi ketika dia bentuknya menurun, jadi kalau ditranspos, A transpos seperti ini, dia jadi mendatar seperti ini. Oke, Ibu contohkan dulu di sini. Ibu contoh lagi. Contoh di sini matrik B. Matrik B aja dulu. Ibu kasih warna ya. Merah. Matriks B. Di sini nilainya adalah 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Tadi kan ordonya jadi terbalik ya. Ini kan awalnya berarti ordonya 1, 2, 3. Berarti 3 kali 2. Yang ini berubah jadi 2 kali 3. Nah, jadi setelah ditranspos dia akan ordonya pun terbalik gitu. Jadi dari 3 kali 2 jadi 2 dikali 3 gitu. Oke. Nah, Ibu kasih contoh di sini matriks B 2 3 4 5. Nah, ketika dia ditranspos B transpos sama dengan dia yang tadinya baris yang ini kita tuliskan menjadi menurun. Nah, berarti 2 3. Nah, kemudian yang di bawahnya juga sama, 4 dan 5. Nah, dia juga mendatar. Kalau dia ditranspos, maka dia jadi menurun juga tuliskannya. Berarti di sebelahnya 4, 5. Oke, karena ini sama baris dan kolom 2 kali 2, maka yang ini juga sama 2 kali 2. Begitu ya.
Ini untuk transpose matriks. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Nah, di sini jadi pokoknya perlu kalian ingat aja kalau transpose matriks nanti pasti ada nih. Kenapa ada pangkat T gitu kan ya. Nah, karena di sini pangkat T ini adalah artinya si matriks yang sudah diketahui itu wajib ditranspos atau dibalik ya. Dibaliknya dalam artian yang tadinya dia baris, kalian tulisnya nanti menjadi kolom gitu. Oke, kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Oke. Apa yang disebut dengan kesamaan dua matriks? Oke, sama. Berarti diartikan sebagai dua buah matriks tersebut adalah sama. Apa yang disebut dengan sama? Nah, dua matriks dikatakan sama apabila mempunyai ordo yang sama. Jelas, dia harus punya ordo yang sama. Kemudian, elemen-elemen yang seletak dan dari kedua matriks tersebut sama. Jadi elemen-elemennya itu, elemen itu kan ini ya, angka. Jadi angka-angkanya harus sama, kemudian di samping sama dia juga harus seletak. Seletak itu artinya kalau misalkan 3 itu posisinya di sini, maka untuk matrik berikutnya juga di sebelah sini. Itu baru dikatakan sama, ya. Tetapi kalau misalkan yang A 3-nya di sini, kemudian yang berikutnya 3-nya di sini, ini kan tidak seletak ya. Maka dia dikatakan tidak sama walaupun kita lihat di sini. Walaupun angka-angkanya sama antara A dan C, ya. Dia ada 6 sama yang C juga ada 6. Dia ada 3 yang A, yang C juga ada 3. Tetapi dia dikatakan tidak sama karena elemen-elemennya tidak seletak. Kita lihat 6 ada di pertama yang C, sedangkan yang A 6-nya ada di terakhir di sini. Gitu ya. Itu dia dikatakan sama. Nah, kita lihat di sini antara A, B, dan C mana yang dikatakan sama. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa A ini tidak sama dengan C. Karena apa? Kalau dari segi ordo dia sama. Yang A 2 kali 2. Yang C juga sama 2 kali 2. Apa yang menyebabkan dia tidak sama? Kita lihat tadi, elemen yang seletaknya dia tidak sama. Walaupun elemen-elemennya sama, dia nggak seletak tadi. -1, kalau yang di A dia ada di pertama. Kalau yang di C dia ada di terakhir. Itu ya. Nah, matrik mana yang sama? Nah, di sini jelaskan. Matrik yang sama ini adalah A dan B. Kenapa dikatakan sama? Kita lihat ketiga 3 dengan 3, dia letaknya sama. 2 dengan 2, dia juga letaknya sama. 6 dengan 6, dia letaknya sama. Nah, hanya ini, dia bentuknya berupa pecahan. Tapi ketika misalkan kita kita bagi, dia mendekati 1. Makanya A dan B ini sama gitu ya. Nah, kita lihat contoh sekarang. Oke. Di contoh di sini kalian wajib menemukan nilai X. Tentukan nilai X, Y, Z, A, dan B dari kesamaan dua matrik di bawah ini. Oke. Nah, ini kita udah mulai ngitung ya. Nanti sabar kalian nonton videonya karena memang panjang lebar nantinya. Nah, di sini di dua matrik ini dia sudah dikatakan sama ya. Jadi dua matrik ini dikatakan sama. Nah, tugasnya adalah kalian mencari X, Y, dan Z. Nah, pokoknya di sini kan ada variabel ya. Ibu sebutkan dulu untuk baris pertama. 4, 5, 2 tambah X. Untuk matrik berikutnya
2X 5Y. Yang kedua, Z A tambah 1, 4. Yang kedua, 3Y, 4Z, 4. Yang ketiga, B setengah C min 1. Yang ketiga, A tambah 5, B dikurangi 2, min 1. Oke. Nah, kita harus menemukan yang X, Y, Z, dan AB. Pokoknya, pokoknya semua variabel yang ada di matriks ini. Oke, kita pindah ke sebelahnya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita ini dulu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita ini dulu sejajarkan dulu nih. Caranya begini. 4 sama dengan 2X. 1 berarti ya. Yang pertama, 4 sama dengan 2X. Nah, karena dia ada variabel X, jadi kalian bisa hitung 4 sama dengan 2X. Nah, kalau kita balik, 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, kita sudah peroleh. Yang pertama yaitu X-nya adalah 2. Yang kedua, 5 dengan 5. Oke, yang kedua 5 sama dengan 5. Karena dia tidak ada variabel X, maka kita tidak perlu cari. Yang ketiga, yang ini. 2 tambah X sama dengan Y. Yang ketiga. 2 ditambah X sama dengan Y. Nah, yang akan kita cari adalah Y-nya. Karena X-nya tadi sudah kita kerjakan. Oke. Nah, 2 tambah X, X-nya adalah 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan Y. 2 tambah 2, 4 sama dengan Y. Nah, berarti Y-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Silakan ditulis di buku catatan. Nah, yang keempat, Z sama dengan 3Y. Berarti di sini keempat, Z sama dengan 3Y. Nah, Y-nya tadi sudah ketemu, yaitu 4. Kita masukkan ke sini. Z sama dengan 3 dikali 4. Z sama dengan 12. Oke, selanjutnya A tambah 1 sama dengan 4Z. Yang kelima, A tambah 1 sama dengan 4Z. Yang ini ya. Ini A tambah 1, 4Z. Oke. Z-nya sudah ada, yaitu 12. Kita tinggal masukin aja Z yang ini dengan 12. A tambah 1 sama dengan 4 dikali 12. Oke, 4 kali 12 berarti 48. A ditambah 1 sama dengan 48. Berarti A sama dengan 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Oke. A-nya adalah 47. Nah, kalau 4 dengan 4 kita nggak perlu tulis ya. Berarti yang keenam 4 dengan 4 di sini 4 sama dengan 4. Nah, terus yang ini B sama dengan A plus 5. Kita pindah. B sama dengan A plus 5. Tadi A-nya sudah ini ya, sudah
Dicari A-nya adalah 47. Berarti kita tinggal masukkan A-nya ini 47. Berarti B sama dengan 47 ditambah 5. Berarti B-nya adalah 52. Oke, ada lagi ya. Oke, setengah C. Setengah C sama dengan B-2. Ini terakhir. Setengah C sama dengan B-2. B dikurangi 2. Oke. B-nya sudah ada 52. Kita masukkan setengah C sama dengan 52 dikurangi 2. Setengah C sama dengan 52 dikurangi 2, 50. Oke, berarti C sama dengan 50 dibagi 1/2. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, kalian bisa balik jadi perkalian, yaitu 50 dibagi 1/2 sama dengan 50 dikali 2. Jadi begini, 50 dibagi 1/2. Begini ya. Ini bisa dibalik jadi 50 dikali 2/1. Jadi ininya dibalik ya, dia bentuk perkalian nantinya. 50 kali 2 sama dengan 100. Oke, sudah kita dapatkan C-nya 100, B-nya 52, kemudian A-nya 47, Z-nya 12, kemudian Y-nya 4, yang ini, dan X-nya 2. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Ini. Nah, ini dia. Ya. X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4 sama, kemudian Z-nya 12, yang ini, kemudian A-nya 47, yang ini, B-nya 52 di belakang, dan C-nya 100. Nanti kalian bentuk seperti ini. Jadi, nilai X 2, Y sama dengan 4, Z sama dengan 12, A sama dengan 47, dan B sama dengan 52, dan C sama dengan 100. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Silakan nanti Ibu kasih contoh soal. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.